Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, masih melanjutkan kajian ilmu tajwid yang kemarin. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ilmu tajwid itu termasuk ilmu yang sangat urgen. Apalagi ketika kita membaca Fatihah itu tajwidnya harus benar, makharijul hurufnya, cara kita mengeluarkan huruf-huruf Fatihah harus benar, kemudian panjang pendeknya juga harus benar, kemudian hukum-hukum tajwid yang lain pun juga harus benar. Karena bacaan Al-Fatihah itu termasuk salah satu di antara rukun salat, di mana dijelaskan di dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak baca Fatihah maka salatnya tidak sah. Atau baca Fatihah tapi bacaan Fatihahnya tidak benar sehingga bisa merubah arti, itu juga salatnya tidak sah. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang sangat urgen sekali. Kemarin sudah saya jelaskan, seandainya ulama-ulama dulu itu tidak melakukan terobosan-terobosan yang jitu, maka kita kesulitan untuk mempelajari agama ini, sangat kesulitan. Bahkan dalam hal membaca Al-Quran saja kita kesulitan, karena titiknya nggak ada. Kita tidak bisa membedakan antara ba, sa, dan ba, ta, dan sa. Kemudian Imam Abul Aswad Ad-Du'ali itu membuat rumus, kalau ba titiknya 1, kalau ta titiknya 2, kalau sa titiknya 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga masih kesulitan ada titiknya karena tidak ada harokatnya. Banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian oleh Imam Khalil Al-Farahidi dikasih rumus, ada dhammah, kemudian ada kasroh, kemudian ada fathah, ada dhammatain, 2 dhammah, ada kasratain, 2 kasroh, ada fathatain, 2 fathah. Belum itu saja, Imam Abu Ubaid Qasim meletakkan hukum tajwid. Ini ada bacaan idhar, ada bacaan idgham, iqlab, ikhfa, ada bacaan qalqalah dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, tepat. Kemarin kajian kita sampai pada hukum tanwin yang kedua. Jadi hukum tanwin yang pertama adalah idhar. Idhar itu bacaannya harus jelas dan terang. Dan yang kedua adalah idgham. Idgham itu bagaimana? Prinsipnya idgham itu kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga melebur menjadi satu huruf. Itu idgham. Jadi huruf yang pertama kita masukkan, kita gabungkan pada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf, lebur menjadi satu huruf. Makanya idgham itu bisa disebut dengan memasukkan satu huruf pada huruf yang lain. Kemudian hukum idgham yang ini, yang kedua ini dibagi menjadi bigunnah dan bila gunnah. Ada idgham yang disertai dengung dan ada idgham yang tidak disertai dengung. Kapan idgham itu disertai dengan dengung? Ketika bertemu dengan ya, na, ma, wa. Ketika bertemu dengan huruf ya, huruf mim, huruf nun, dan huruf wawu. Biasanya huruf idgham bigunnah ini disingkat dengan perkataan atau ucapan yanmu. Jika bertemu dengan salah satu huruf yang terhimpun di dalam lafadz yanmu ini, maka hukumnya idgham bigunnah. Idgham artinya dimasukkan, kemudian gunnah artinya didengungkan. Mendengungkan itu bagaimana? Mendengungkan itu kita memasukkan
udara dari mulut ini ke rongga hidung. Coba sekarang seperti lafadz man, ada nun mati bertemu dengan yaqulu, ada nun mati bertemu dengan ya. Membacanya tidak boleh man yaqulu. Kalau membacanya man yaqulu berarti itu bacaannya idhar. Membacanya yang benar dimasukkan. Jadi bacaan nun ini masuk ke dalam huruf ya, kemudian didengungkan. Mai, nah nunnya hilang, nunnya samar, masuk pada huruf ya, kemudian didengungkan. Mai yaqulu hittatun naghfir lakum ma'im musaffa. Ini bacaan tanwin masuk pada huruf sesudahnya, pada huruf nun. May yaqulu barqun yaj'aluna, may yaqulu barqun yaj'aluna. Nah, itu bacaan tanwin atau nun mati masuk pada huruf ya, huruf sesudahnya, dan harus didengungkan. May yaqulu barqun yaj'aluna. Lah seberapa lama kita mendengungkan itu, seberapa lama? Kita mendengungkan itu kalau menurut keterangan dari imam-imam qurra itu 1 alif atau 2 harokat. Jadi membacanya dimasukkan kemudian didengungkan, lamanya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi jangan lama-lama. May yaqulu itu kelamaan, cukup 1 alif atau 2 harokat. May yaqulu barqun yaj'aluna. Paham ya adik-adik ya? Jadi idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan, gunnah artinya bi gunnah artinya disertai dengan dengung. Jadi huruf tanwin atau nun mati kita masukkan pada salah satu huruf yang terdapat pada lafadz yanmu, kemudian kita dengungkan. Itu idgham bi gunnah. Kemudian idgham bila gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah, yaitu kita memasukkan tapi tanpa mendengungkan. Seperti wa malam, ini dimasukkan. Nun mati bacaannya masuk pada lam pada huruf berikutnya. Makanya di sini ada tasdid rahmatan lil alamin. Ini tanwin masuk pada lam. Tanwin, bacaan tanwin masuk pada lam tapi tanpa didengungkan. Wa malam rahmatal lil alamin. Di sini hanya dimasukkan saja tapi tidak didengungkan. Oleh sebab itu kalau kita membacanya begini salah. Wa malam, nah itu salah. Wa malam, nah ada dengungnya, salah. Rahmatal, salah, ada dengungnya. Bacanya harus dimasukkan, dalam arti nun dan lam ini itu lebur menjadi 1 huruf tapi tanpa didengungkan. Malam, wa malam rahmatal lil alamin. Nah, begitu. Rahmatal lil alamin. Ingat, baca ainnya itu jangan seperti ainnya. Apa itu orang-orang kulon itu yang baca sami'un ngalim, wasi'un alim, atau biasa kalau dulu pada waktu saya di pondok itu disebut dengan ain nganjuk. Jadi orang mengatakan ngain nganjuk. Nah, itu salah. Begitu ya. Jadi bacanya tidak a, tidak nga, ya, tidak nga, tidak. Juga tidak dibaca ain yang terlalu dalam.
Rabbil alamin. Wah, itu terlalu. Rabbil alamin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat ain itu yang paling menonjol adalah tawassut. Jadi biasa. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rahmatan lil alamin. Biasa. Tengah-tengah. Paham ya adik-adik ya? Idgham bihunnah sudah, sekarang bila hunnah sudah, kemudian bacaan iqlab. Lah ini bacaan iqlab yang perlu kita ketahui. Apa itu bacaan iqlab? Bacaan iqlab itu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Bertemu dengan ba. Jadi cuma satu huruf. Kalau ada tanwin dan nun mati bertemu dengan ba, maka bacalah iqlab. Iqlab itu mengganti bacaan tanwin dan nun mati dengan mim. Ambiuni. Kalau di sini contohnya bacaan iqlab Sami'un basir mim ba'dih. Ini bacaan iqlab. Mim ba'dih. Sami'un basir. Ada tanwin nun mati bertemu dengan ba, maka tanwin dan nun mati itu iqlab. Robahlah, baliklah menjadi mim. Sami'un basir mim ba'dih. Bacaan nun mati dan tanwin berubah menjadi mim ketika bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Tapi begini, ada satu persoalan. Bacaan iqlab itu apakah bibir kita itu merapat atau bibir kita itu merenggang? Yang benar merapat tapi tidak perlu dirapatkan. Jadi kalau menurut rumus tajwid cukup dengan itbaqus syafatain, dengan mempertemukan dua bibir ini, tapi tidak terlalu menekan. Tidak. Jadi cukup mempertemukan dua bibir. Jadi membacanya mim ba'di sami'un basir. Jangan terlalu ditekan. Mim ba'di, jangan. Sami'un, jangan. Jadi bacaan nun dan mim dan tanwin yang mati dirubah menjadi mim, tapi tanpa kita tekan yang terlalu menekan. Jadi cukup dengan merapatkan dua bibir. Sami'un basir mim ba'dih. Saya ulangi lagi. Bacaan iqlab adalah merubah tanwin dan nun mati menjadi mim. Kapan nun mati dan tanwin itu dirubah bacaannya menjadi mim? Ketika bertemu dengan ba. Dibaca dengan iqlab, dirubah menjadi mim. Tapi urusan merapatkan atau merenggangkan bibir, yang benar adalah merapatkan bibir. Tapi merapatkan bibirnya cukup dirapatkan saja, tidak usah ditekan. Makanya ulama qurra biasa menyebut dengan itbaqus syafatain, dengan mempertemukan dua bibir, tapi tanpa dengan menekan. Mim ba'di sami'un basir mim ba'di Sami'un basir. Cukup ini dirapatkan saja tapi tidak ditekan. Tidak terlalu dirapatkan atau terlalu ditekan. Sudah, ini paham ya iqlab nggih? Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Artinya samar-samar. Bacaan nun mati dan tanwin itu disamarkan. Nanti disamarkan itu bisa berubah menjadi eng,
bisa berubah menjadi an, tapi mayoritas itu berubah menjadi eng. Kebanyakan itu berubah menjadi eng. Tanwin dan nun mati menjadi eng. Ini contoh. Nah, sekarang huruf hijaiyah kan ada 28. 6 hukumnya idhar. Kemudian 6 hukumnya idgham, 12. Kemudian 1 hukumnya iklab, berarti tinggal 15. Yang 15 itu hukumnya ikhfa. Lah itu karena jumlahnya 15, jumlahnya banyak, maka untuk menghafalkan ulama-ulama punya rumus atau membuat syiiran yang membuat kita mudah mengenali huruf-huruf ikhfa. Sifdha sana kam jada syah sun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan za'zalima. Sifdha sana kam jada syah sun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan za'zalima. Jadi ketika bertemu dengan salah satu huruf ini, shad, fa, zal, sa, nun, maka dan seterusnya, maka bacaannya adalah bacaan samar-samar. Nunnya dan tanwinnya dibaca dengan samar-samar, nanti samar-samarnya itu menjadi eng, yang banyak menjadi eng, ada yang menjadi en cuma sedikit. Contoh seperti ini. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun, mim mati bertemu dengan qaf. Salamun, nah menjadi eng toh. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Jangan dibaca salamun qaulan, itu bacaan idhar. Salamun qaulan itu bacaan idhar. Kalau ikhfa maka tanwinnya disamarkan sehingga bunyinya menjadi eng. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Qinwanun daniyah. Kemudian di sini ada bacaan ikhfa laqih biqalbin salim. Nah itu biqalbin salim. Biqalbin salim bertemu dengan sin menjadi eng. Biqalbin salim. Munzir, bertemu dengan dal. Munzir. Paham ya? Bacaan ikhfa adalah bacaan samar-samar, menyamarkan tanwin dan menyamarkan nun mati ketika bertemu dengan salah satu huruf yang terhimpun di dalam bait ini. Maka kalau kita ngaji tajwid itu harus hafal sama bait-bait yang isinya adalah huruf-huruf ikhfa yang jumlahnya 15. Sifdha sana kam jada syah sun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan zalima. Paham nggih? Nanti bacaannya tanwin dan nun mati menjadi eng. Salamun qawla biqalbin salim. Nanti yang menjadi en cuma 1, 2, yang banyak adalah menjadi eng. Itulah bacaan ikhfa. Adik-adik santriwan santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, barangkali hanya ini saja materi tajwid yang kita bisa berikan pada malam hari ini, yaitu tentang hukum non mati dan tanwin. Kenapa non mati dan tanwin? Karena non mati dan tanwin adalah yang paling banyak kita jumpai di dalam mushaf Al-Quran. Itu sering kali, paling banyak kita jumpai adalah nun mati dan tanwin. Kenapa kok disamakan nun mati dan tanwin? Karena tanwin hakikatnya adalah nun yang mati. Kemarin sudah saya jelaskan seperti itu.
Demikian adik-adik, mudah-mudahan ada dan manfaatnya. Hadza wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.